Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijiasuti dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi parlementer. Tetapi, kita akan fokus dulu ke submateri sistem pemerintahan masa demokrasi parlementer. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi parlementer itu? Ada yang tahu teman-teman semua? Demokrasi parlementer adalah suatu sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Sistem parlementer ini cenderung lebih dekat kepada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, dan sistem ini juga disebut dengan demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang selalu berebut pengaruh. Sistem kabinet yang digunakan adalah zakon kabinet atau kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh ahli tidak melihat latar belakang partai. Berikut adalah nama-nama kabinet pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama ada Kabinet Natsir, yang kedua Kabinet Suliman, yang ketiga Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, yang ketujuh Kabinet Juanda. Untuk selanjutnya kita bahas satu persatu kabinet pada masa demokrasi parlementer. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir memimpin dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi dengan pimpinannya Muhammad Natsir. Berikut adalah program-program yang dilakukan pada saat Kabinet Natsir. Yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Dan yang terakhir, 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Keberhasilan dari Kabinet Natsir adalah keberlangsungan perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Adapun kendala atau masalah yang dihadapi Kabinet Natsir adalah 1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. 2. Timbulnya masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti DITII, Andi Ajis, APRA, dan RMS. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Natsir adalah terjadi adanya mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Partai Nasional Indonesia menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berkuasa pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952, merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI, dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Program yang pertama, menjamin keamanan dan ketenteraman. Yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga, mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Hasil tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, yaitu menjamin keamanan dan ketenteraman. Kendala atau masalah yang dihadapi, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebarjo
dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochrane, mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security ACT MSA. Berakhirnya kekuasaan kabinet, muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo. Programnya yaitu 1. Program dalam negeri, menyelenggarakan pemilihan umum yaitu konstituante, DPR dan DPRD, meningkatkan pendidikan rakyat, meningkatkan kemakmuran rakyat dan pemulihan keamanan. 2. Program luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Di Kabinet Wilopo tidak ada hasilnya. Masalah atau kendala yang dihadapi yaitu 1. Adanya krisis ekonomi, 2. Terjadinya defisit kas negara, 3. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan negara, 4. Terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil, 5. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Delhi. Berakhirnya kekuasaan kabinet yaitu akibat peristiwa Tanjung Morawa, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden. Kabinet Ali Sastroamidjojo 31 Juli 1993 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo. Program 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian pertikaian politik. Hasil 1. Persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. 2. Menyelenggarakan konferensi Asia sampai Afrika tahun 1955. Kendala atau masalah yang dihadapi. 1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan. 2. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955, suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dan tubuh TNI AD. 3. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk. 4. Munculnya konflik antara PNI dan NU. 5. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Berakhirnya kekuasaan kabinet, NU menarik dukungan dan kerekatan dari kabinet, sehingga kerekatan dalam kabinetnya inilah yang harus memaksa Ali harus mengembalikan pendapatnya pada presiden. Kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956, dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Program 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 5. Politik kerja sama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerja 1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955.
itu memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 memilih konstituante. 2. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. 3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para penjabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. 4. Terpinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. 5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Kendala atau masalah yang dihadapi: banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Berakhirnya kekuasaan kabinet. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet pun terjatuh. Kabinet Ali Sastro-Midjoyo 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan hasil koalisasi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dipimpin oleh Mr. Ali Sastro-Midjoyo. Program: 1. Pembatalan KMB. 2. Pemulihan keamanan dan ketertiban pembangunan 5 tahun. 3. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 4. Melaksanakan keputusan KAA. Hasil: mendapatkan dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kendala atau masalah yang dihadapi: 1. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. 2. Muncul pergolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer. 3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. 4. Pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. 5. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Berakhirnya kekuasaan kabinet. Mundurnya sejumlah materi dari Masyumi membuat kabinet hasil pemilu ini jatuh menyerahkan mandatnya pada Presiden. 9 April 1958 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan zakon kabinet dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar Pengganti UUDS 1950, serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin oleh I.R. Juanda. Ada beberapa program, yaitu pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, memperjuangkan pengembalian Irian Jaya, mempercepat proses pembangunan. Ada beberapa hasil, yaitu mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya. Mengadakan musyawarah nasional Munasi untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah kritis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Kendala atau masalah yang dihadapi: kegagalan menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat, keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintahan sulit dilaksanakan. Terjadinya peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-putrinya sekolah pada tanggal 30 November 1957. Berakhirnya kekuasaan kabinet berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI, yaitu demokrasi terpimpin. Bung Hatta pernah berkata, pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-citanya. Itu tadi pembahasan sistem demokrasi parlementer. Mohon maaf jika kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita yang selalu bersama. Sekian dari kami izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Naik sepeda gak boleh jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.